Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang pertama kita bersyukur kepada Allah sampai pagi ini kita masih hidup ya. Masih hidup nggih? Nggih. Apa tanda orang hidup itu? Bergerak. Nah, orang hidup itu orang yang tidak mati ya. Ya. Artinya masih bergerak, masih memikirkan masa depan. Nah, jadi orang hidup selalu memikirkan masa depan, memikirkan masa yang akan datang. Kalau orang sudah tidak mau memikirkan masa depan dan tidak mau berjuang, berarti dia orang yang tidak hidup ya. Kata Imam Syafi'i, orang yang sudah tidak mau berjuang takbirkan 4 kali ya. Berarti dianggap mayit gitu. Bapak Ibu masih hidup ya? Alhamdulillah masih hidup. Kemudian yang kedua, ya kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dipertemukan di Masjid Al-Falah sesuai dengan judul yang tertera di layar. Judulnya apa ini? Hidup indah setelah menikah. Nah, ada yang belum menikah? Sudah ya? Ya. Ada yang pengen nikah lagi? ada ya. Nanti saling tukar nomor telepon kalau pengen nikah lagi. Pisan mawon. Pisanan mawon. Oke. Oke. Ini oke. Dia nganu. Saya belum pengalaman jadi tidak tahu caranya bagaimana. Oke. Sebelum saya memberikan pengajian, saya akan menjawab pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana hukum nikah siri? Menurut pandangan Muhammadiyah, mengingat misalnya kenapa kok milih nikah siri? Karena tidak pengen punya keturunan. Ayo, kosek sabar. Dan termasuk pasangan yang sudah tua secara umur, supaya tidak zina dan halal menurut agama. Bapak Ibu yang saya hormati, nikah siri itu apa? Nikah delik-delikan. Nikah yang sir niku bedane karo jaher. Kalau sir itu ra krungu, nek jaher krungu gitu. Seperti baca basmalah dalam Fatihah itu kan ada yang sir, ada yang jaher. Nek nikah kok siri niku kira-kira patut apa mboten? Mboten nggih? Wong nikah ki kudu omong kok. Wong le akad nikah lak kudu omong, maka tidak boleh siri. Tetapi yang dimaksud, yang ditanyakan tentu nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Nah, niku menurut Muhammadiyah bagaimana? Nah, tak bukakan jawabannya.
Dilalah kula beto buku bab nikah. Salah satu tujuan penting dari pernikahan itu agar ada pencatatan pernikahan. Ya. Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid telah memberikan fatwa tentang nikah siri. Nah, gitu. Nah itu cocok tadi kali pertanyaannya. Sejak tahun 25 Mei 2007 dikuatkan dengan keputusan Munas Tarjih tahun 2010 di Malang. Isinya begini: bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Nah, itu ya. Ini karena pertanyaannya menurut Muhammadiyah bagaimana, maka jawabannya ya menurut Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mewajibkan bagi warganya yang menikah agar dicatatkan di KUA. Okay? Nek le nikah dhewe entuk ning dicatatkan. Jadi tugas KUA itu hanya mencatat pernikahan. Nah, pencatatan perkawinan itu merupakan salah satu dari bentuk iklanun nikah. Iklan itu tegese iklan. Iklan itu siaran, menyiarkan pernikahannya. Karena memang Nabi memerintahkan aklinun nikah, ya. Umumkanlah pernikahanmu. Jadi nek meneng-meneng ya nanti dadi ora do ngerti. Aulim walau bisatin gitu ya. Selenggarakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan pencatatan perkawinan itu akan menjamin kemaslahatan baik individu, keluarga maupun masyarakat, memberikan ketetapan hukum bagi ikatan suami istri yang selanjutnya akan memberikan perlindungan terjaminnya hak-hak suami istri. Pun ngoten niku. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun pernikahan itu sudah dilangsungkan oleh duda dan janda, niku tetap baiknya dicatatkan, karena kalau ada catatan itu nanti perlindungan hukumnya lebih kuat. Kalau tidak dicatatkan kemudian bosen, umpamanya ya, bosen lalu cerai, terus kira-kira yang rugi yang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka ibu-ibu nek dijak nikah siri ojo gelem ya. Tapi kalau diajak nikah lagi gelem gitu ya, gelem. Tapi itu satu. Jadi kemudian mengapa kok nikah siri, pertanyaan tadi? Karena tidak pengen punya anak gitu. Ya nek le nikah wis tua rasah duwe anak gitu. Jadi umpamanya suami yang nikah itu umurnya 70 tahun, sing perempuan 60 tahun, ndak usah punya anak gitu. Sing penting bersuami istri gitu. Sebab katanya kata orang tua itu, karena saya belum pernah tua. Belum ya. Jadi orang tua itu yang sudah ditinggal meninggal istrinya itu tetap butuh istri ya. Butuh istri. Karena dilayani anak itu beda dengan dilayani istri gitu. Saya kira gitu nggih Pak nggih. Nah, itu yang sudah pengalaman. Jadi maka umumnya perempuan lebih kuat jadi janda
daripada laki-laki gitu. Nah, laki-laki itu istrinya meninggal baru 2 bulan sudah menikah. Kan dulu ada itu ya, seorang suami istrinya meninggal, setelah meninggal terus ngelumpati istrinya itu, bolak-balik itu. Ketika ditanya, kok mayitnya dilumpatin apa? Karena dulu istri saya pesan kalau mau menikah langkai mayat saya. Nah, itu akhirnya terus dinikah ya. Tetapi nikah itu tetap penting. Nah, oleh karena itu yang tidak menikah tetap didorong untuk menikah. Dan sebaiknya orang menikah itu juga berusaha punya anak. Kemudian di sini pertanyaannya juga, le nikah ming ben selamat dari perzinaan. Jadi pernikahan itu tidak semata-mata hanya untuk itu enggak ya. Tidak hanya untuk itu aja, tapi untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian di dalam hidup. Jadi nikah tidak semata-mata hubungan seksual, tidak, tapi lebih dari itu, hanya sebagian kecil saja dari cita-cita orang menikah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika janda dan duda menikah gitu dan mereka punya anak bawaan, nah ini pertanyaan penting, punya anak bawaan, apakah boleh anak-anak mereka dinikahkan? Bagaimana menurut pandangan agama? Kalau janda dan duda sudah menikah, ya maka otomatis sudah hubungan mahram. Karena hubungan mahram, maka anak-anaknya juga katut, sehingga tidak boleh dinikahkan. Jangankan yang orang tuanya menikah, wong saudara sepersusuan saja itu kan tidak boleh dinikahkan ya. Maka kawan saya cerita begini, dulu ada seorang suami pengen nikah lagi karena istrinya sedang menyusui anaknya gitu. Nah, kemudian oleh istrinya itu, justru calon istrinya baru itu disuruh mengajak ke rumah gitu, pengen tahu gitu. Nah, setelah tahu disuruh makan dan minum bersama gitu. Akhirnya setelah minum, dikasih minum susu gitu oleh istrinya. Akhirnya setelah pulang, istrinya bilang, kamu tidak bisa menikah dengan dia karena kamu saudara sepersusuan gitu. Jebulnya tadi dipereske gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini pernikahan itu sekali lagi tidak semata-mata untuk urusan itu ya. Jadi nikah itu ada paling tidak 3 urusan penting. Yang pertama urusan reproduksi, yang kedua urusan rekreasi, yang ketiga urusan ekonomi gitu. Nah, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Reproduksi ya supaya kita bisa terjamin punya keturunan yang sah dan baik. Islam sangat menghargai jalur keturunan itu, sehingga anak itu menjadi jelas asal usulnya. Ini penting. Tapi kalau orang itu tidak pakai menikah, nanti yang dirugikan itu bukan hanya istrinya, tapi juga anak-anaknya. Anaknya tidak jelas ya. Saya kira itu ya untuk pernikahan. Jamaah sekalian yang saya hormati, suatu hari Kanjeng Nabi menanyai sahabatnya yang bernama Jabir. Pertanyaan begini,
Jabir, gimana kabarmu? Lalu Jabir mengatakan, saya baru saja menikah, Kanjeng Nabi. Terus Nabi bertanya, kamu nikah sama janda apa gadis? Gitu. Jabir mengatakan, saya nikah dengan janda. Terus kok diunek apa ya? Nabi terus bilang begini, kenapa kamu tidak nikah dengan gadis? Kalau kamu nikah dengan gadis, maka kamu bisa bersenang-senang lebih oke. Nabi ora muni oke, sing muni oke saya ya, tapi kalau dengan gadis. Ini artinya bapak-bapak ini dimotivasi oleh Nabi, kalau mau nikah lagi pilihlah yang gadis gitu. Tapi Jabir mengatakan begini, sing rondo terus do nesu. Ya. Jabir mengatakan begini, Kanjeng Nabi, saya milih nikah dengan janda itu karena bapak saya itu mati syahid dalam peperangan, kemudian meninggalkan 9 anak perempuan, dan itu semuanya adik saya. Kalau saya menikah dengan gadis, maka istri saya tidak bisa membantu mengelola adik-adik saya. Jadi kalau bapak-bapak mau menikah dengan janda harus punya alasan yang jelas gitu. Seperti Jabir itu. Sebab kalau gadis tentu belum tahu perasaan sebagai seorang istri, sehingga tidak tahu. Nah, sehingga dalam sebuah perjalanan dari peperangan, Nabi menghentikan pasukan itu di pintu gerbang kota Madinah. Nabi mengatakan begini, kita berhenti terlebih dahulu untuk memberi kesempatan agar istrinya Jabir macak terlebih dahulu, sehingga ketika Jabir sampai rumah itu sudah pantas dilihat. Nah, itu agaknya Nabi sebelum pulang sudah WA istrinya Jabir. Kowe maca dhisik gitu. Nah, ini apa pelajarannya? Bapak-bapak itu kalau sedang bepergian kok dipantau oleh istrinya, tidak usah marah. Jadi sampai di mana, Mas? Sampai Solo gitu. Nah, kan masih, kalau rumahnya Magelang masih punya waktu banyak untuk maca gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan dijawab OTW, ojo takon wae gitu. Nah, jangan itu. Ya, kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 kata kunci yang penting di dalam berumah tangga itu. Yang pertama pada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Suami adalah qawwam, itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya. Jadi qawwam itu bukan menguasai, tetapi memimpin. Memimpin itu maknanya bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab atas apa? Ya atas seluruh kehidupan berkeluarga itu. Nah, maka sekarang ini dalam praktek, dalam kehidupan sehari-hari, firman Allah ini kalau tidak dikelola dengan baik di keluarga, punya potensi menimbulkan problem. Apa problemnya? Sekarang tidak sedikit istri yang lebih kaya daripada suaminya, istri yang kedudukannya lebih tinggi daripada suaminya. Itu nek istri tidak beradab, pasti akan mengenyek suaminya. Nah, mengenyek apa? Merendahkan, nah, menghina gitu. Suaminya gitu. Awang ada kok guru TK ya, guru TK, karena lolos sertifikasi terus wani nantang pegat bojone. Kuwi menggak lulus sertifikasi urung entuk honor. Nah,
Itu kadang ada istri yang gaya gitu ya. Gaya. Maka ini harus dikelola dengan baik, sehingga sehebat apapun seorang istri atau sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang istri, tetapi tetap menempatkan suaminya sebagai pemimpinnya. Kita masih ingat toh, Kanjeng Nabi itu dengan Khadijah kayak siapa? Kayak Khadijah, tetapi Khadijah ngenyek Nabi mboten tetap menghargai. Jadi ibu-ibu yang do sugih-sugih kuwi dan punya kedudukan yang mencukupi itu tetap menghargai suaminya sebagai pemimpinnya. Tetapi kita laki-laki, karena saya laki-laki ya Bu ya, maka saya pakai kita. Nek ron jenengan ora muni kita, wong jenengan putri. Kita sebagai laki-laki juga harus mematutkan diri sebagai seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpin harus punya kelebihan. Punya kelebihan dalam hal apa? Tidak harus, kalau istrinya sudah punya kelebihan harta, suami harus punya kelebihan dalam aspek yang lain. Kepribadiannya harus lebih baik, kemudian akhlaknya lebih baik, syukur ilmunya lebih mencukupi, sehingga bisa memberi nasihat kepada istrinya. Jadi tidak boleh suami terus ingah-ingih, celila-celili, bertekuk lutut di hadapan istrinya, wediro bojone gitu. Ayo. Ini bukan soal wedi dan tidak wedi, karena istri bukan memedi ya. Nah, jadi ini kita artinya imbang ya. Sing istri juga diperintahkan supaya mematutkan diri bahwa suaminya adalah pemimpinnya. Ning sebagai pemimpin, seorang suami juga harus mematutkan diri supaya pantas disebut sebagai pemimpin. Nah, kalau seperti itu, maka nanti di dalam rumah tangga itu bisa bekerja sama dengan baik. Oke, sebab di rumah tangga tetap harus bekerja sama dengan baik. Yang kedua, pada kalimat wa'ashiruhuna bil ma'ruf gitu. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang patut. Patut niku tegese patut nggih. Pantas. Nah, tidak keluar dari adab-adab yang baik. Terus di ayat itu kan, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu sukai pada istrimu, sabarlah, sebab boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang baik banyak pada istrimu itu. Nah, gitu. Contoh yang sering tidak disukai suami itu adalah kecerewetan istri. Nggih mboten? Cerewet. Itu para bapak-bapak harus menyadari, memang naluri perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki gitu. Nggih, tetep wong wedok ki akeh omongi. Mulane rasah nesu nek istrinya cerewet gitu. Nah, gitu. Anggap saja kalau istri sedang cerewet itu sedang menyanyi gitu ya. Nah, kalau dianggap sedang menyanyi, maka seperti lagu-lagu yang merdu, dinikmati saja gitu. Awalnya saya jengkel Bu ketika jadi suami anyaran. Lama-lama jadi paham. Itu baru punya satu istri aja udah paham gitu. Nah, maka saya terus berkesimpulan, ternyata kecerewetan istri itu adalah untuk kebagusan penampilan suaminya.
Nah, jadi itu. Jadi kalau istri banyak juweh itu, juweh itu cara sini apa? Cerewet ya, ayo weh. Bawel, bawel. Apa-apa dilokke, apa-apa dikritisi, itu adalah untuk kesempurnaan kebagusan suaminya gitu. Nah, jadi ya diikuti aja. Kalau menuruti kemauan istri yang baik-baik itu bukan berarti takut dengan istri. Nah, itu menggembirakan istri. Maka bapak-bapak ikuti saja apa yang dimaui istri, asal tidak ngajak ke mall gitu aja yang. Nah, ikuti aja. Jadi bapak ibu-ibu yang saya hormati, nah mengapa ini harus dikelola dengan baik? Sebab di dalam keluarga itu kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, sehingga dalam doa untuk kebaikan keluarga itu menggunakan dhamir nahnu. Doa itu dalam surat apa itu? Al-Furqan ayat 74. Ada yang tidak hafal? Oh, jenengan aslinya hafal. Meng orang ngerti surat opong gitu. Itu ayatnya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, apa saya toh? Nggih. Ini dari sisi bahasa, senajan sing donga ki ming wong siji, tapi menggunakan dhamir nahnu, kami, ya Tuhan kami. Maknanya apa? Kita itu tidak bisa ngurusi rumah tangga hanya sendirian. Jadi artinya harus ada sinergi, harus ada kerjasama yang saling menguatkan antara seluruh anggota keluarga. Mulanya pakai Robbana, bukan Robbi, gitu kan? Nah itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa okay? Istri dan anak kami yang sedap dipandang mata. Jadi sing dijaluk ke disuwun ke Gusti Allah dadi apik iki istri dulu, baru anak gitu. Soalnya ora mungkin duwe anak dhisik gek duwe bojo, ndak mungkin. Tapi punya istri dulu baru punya anak gitu. Nah, ini. Qurrata ayun itu apa? Pokoknya seru-serui nyenengke. Sejuk, menyejukkan. Maka dulu saya SMA itu diberi pengertian dengan sedap dipandang mata. Jadi kalau bapak-bapak pulang, istrinya di rumah, itu istrinya menyambut dengan senyum yang cerah ceria gitu. Sehingga pulang itu tidak jengkel gitu. Nah, jadi pulang senang, pergi ya senang gitu. Jadi pulang disambut, pergi diusir gitu. Nah, pergi diantarkan ya, nah, diantarkan. Nah, itu sedap dipandang. Anak juga demikian, anak yang menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Karena akhlaknya mulia. Tapi di penutup doa itu, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu ya suami istri itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kata kunci untuk menciptakan keluarga yang bahagia tadi, yang istri dan anaknya qurrata a'yun tadi, itu kedua orang tua harus menjadi pemimpin di rumah itu bagi dalam hal ketakwaan. Apa keutamaan seorang pemimpin itu, atau apa yang harus dimiliki seorang pemimpin itu?
sekurangnya dua hal. Yang pertama menjadi teladan. Yang kedua bisa bisa mengatur gitu, bisa menggerakkan itu. Maka kita sebagai orang tua itu ya harus bisa menjadi teladan di dalam ketakwaan. Mendidik anak dengan keteladanan itu jauh lebih berhasil daripada dengan perintah gitu. Nah, di samping keteladanan, seorang pemimpin juga harus bisa mengarahkan. Jadi orang tua harus tahu anak itu potensinya apa. Dan orang tua tidak boleh memaksakan kehendak. Saya ketika jadi guru, itu ada orang tua yang memaksakan kehendak. Jadi anaknya itu senengnya ilmu-ilmu sosial. Jadi pelajaran bangsa sejarah, IPS itu senang sekali. Dan hasilnya bagus. Tapi bapaknya pengen anaknya jadi dokter. Sehingga harus pindah jurusan IPA. Ya anaknya jadi stres gitu. Itu orang tua yang egois. Apa ini, Pak? Oh, sepur ya. Gen kula mboten nonton sepur, dadi kula nek nonton sepur iki gumun. Napa wonten Bu? Pak. Orang tua egois, orang tua. Kalau ada orang tua egois seperti itu berarti dia tidak menempatkan diri sebagai pemimpin yang bisa mengarahkan. Jadi tugas kita itu mengarahkan gitu. Apalagi anak zaman sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Beda. Kalau anak zaman dulu ketika jenengan biyen do dadi anak-anak itu bahagia ketika kumpul dengan teman-temannya. Dolan memet gitu. Neng kali. Nah, gitu Bu, nggih. Golek urang gitu. Adus bareng neng kedung gitu. Itu dulu. Sekarang itu anak sekarang merasa nyaman dalam kesendirian gitu. Jadi nek wis nang kamar nyekeli setan gepeng niki, nah, niku mbok sedina nutuk ora lunga iso. Wong le mangan we meng mejet niki to. Wah, tadi ini. Nah, ini beda. Maka kita harus lebih hati-hati, lebih cermat dalam mengelola emosi anak-anak kita. Ndak gak bom neh cah wedok. Cah wedok niku beda karo cah lanang. Nggih mboten. Nggih. Nek mboten percaya takon ibu-ibu niku, biyen gek dadi cah wedok piye. Nah, jadi beda itu. Maka kita harus ya tidak boleh terlalu longgar, tetapi juga tidak boleh terlalu ketat. Orang tua harus bijaksana. Ini kan orang tua jadul semua ini ya. Orang tua kolonial. Nah, anaknya milenial. Nah, itu pendekatannya harus berbeda. Nah, oleh karena itu betul-betul kita sebagai orang tua juga harus belajar bagaimana cara mengelola anak-anak kita. Dan di dalam kehidupan berkeluarga itu, dalam menyelesaikan masalah, wonten mboten keluarga jenengan sing ora tau duwe masalah? Kalau ada kok keluarga kok tidak punya masalah, itulah masalahnya. Ayo, setiap orang hidup pasti punya masalah. Nek ra duwe masalah harus cari masalah. Nah, apa resepnya? Dalam menyelesaikan masalah itu sering rasa lebih menentukan daripada rasio. Nek wong lanangi kadang-kadang mengandalkan nalarnya tok gitu. Kudune ngene, sing masuk akal ki ngene iki.
Ning sing putri ning kuwi ora masuk perasaan. Nah, sehingga bisa terjadi kerah. Kerah yo. Kerah itu apa, Bun? Berantem antara suami istri. Nah, maka rasa kadang lebih penting daripada rasio. Maka bapak-bapak harus menggunakan perasaan ketika menyelesaikan masalah. Dan kadang-kadang ini perlu saya sampaikan, masalah yang timbul di dalam rumah tangga itu sering tidak pernah menyentuh persoalan yang sesungguhnya. Sakjane ra ono masalah, ming golek dadaan lian jaluk tambah belonjo. Nah, kadang-kadang ini bisa jadi. Maka kalau ada nek istri sedang ngambek itu enggak usah ditanya, diajak piknik saja. Nah, itu pasti selesai masalahnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, ada masing-masing punya seni ya, seni di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Yang penting jangan pakai seni ini. Nah, kalau pakai seni ini, terus yang putri pakai seni ini, wah bubrah itu. Nanti ininya putri so dingenek kayak itu, nah, itu so kacau, bubrah rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, tentu kita sebagai keluarga dituntut untuk apa? Untuk punya keturunan anak cucu yang lebih baik daripada bapak ibunya. Putra putri jenengan lebih baik dari jenengan pora. Lebih baik ya? Insya Allah, kecuali yang tidak. Ya. Memang kita diperintahkan begitu. Jadi nek wis duwe anak itu memang diperintahkan untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan takutlah kamu kalau di kemudian hari meninggalkan anak cucu yang lemah. Nah, gitu. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, di sini mafhum mukhalafahnya kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak cucu kita menjadi anak cucu yang kuat. Kuat apanya? Kuat agamanya dan kuat kesejahteraannya. Jadi kuat agamanya dan kuat kesejahteraannya. Agamanya kuat, nek melarat ya gampang bubrah gitu. Kesejahteraannya kuat tetapi tidak beragama itu lebih parah. Maka dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu begitu. Apa resepnya? Resepnya itu orang tua menjadi teladan dalam ketakwaan dan kejujuran. Nah, itu ketakwaan. Angel toh Pak? Nek angel itu artinya tidak gampang ya. Kalau tidak gampang itu bukan berarti tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan berarti orang hebat gitu. Itu ya. Itu berarti begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua menjadi teladan dalam ketakwaan. Halo? Jenengan do takwa apa mboten? Nah, takwa ya. Nah, oke. Mangke kula aturke ukurane wong takwa jenengan mlebu apa ora? Mlebu. Saya sampaikan kriteria takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Niki mboten hadis, mboten Quran. Ning sing ngendika Ali mesti luwih apik tinimbang omongan kula. Nah, maka saya setuju dan matuk dengan
ngendikane Ali. Ali ngendika ngeten. At-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Cetha mboten? Cetha nggih. Oke, sing penting cetha riyen, soal ra mudeng ra apa-apa. Jadi saya terjemahkan. Menurut Ali, tanda orang bertakwa itu 4. Nah, yang pertama, al khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha perkasa. Nah, itu 1. Jenengan ajrih datang Gusti Allah napa mboten? Ajrih. Nah, berarti sudah takwa. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal menurut yang diturunkan oleh Allah. Jadi amal kita, aktivitas kita, pedomannya adalah Al-Quran. Nah, jenengan sudah berpedoman pada Al-Quran? Sampun, nah berarti takwa. Nah, gampang toh? Kosong. Terus, buat saya tersinggung sampean. Yang ketiga apa? Kenapa Bu? Yang ketiga tadi apa? Oh belum, belum ya. Wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan pemberian Allah yang sedikit. Nerima, isah apa mboten niku? Nek sing nomor 3 berarti urung cetha. Kalau nomor 1 dan 2 tadi jelas toh? Sudah. Nek sing nggon qanaah dengan yang sedikit, insya Allah kita tegese dereng cetha ngoten. Urung wani muni iso gitu. Oke. Terus sing nomor sekawan, wal istiqdadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi jadwal kematian. Mpun do siap? Mpun. Ketoke oke sing urung. Sing mpun ming setunggal. Wis 70 kudune wis siap ya. Wonten sing yuswane pun swidak. Oh kathah. Nah, swidak iki tegese swidak uripe wis suwi, matine wis cedhak gitu. Nah, itu yang swidak. Gitu. Jadi sing wis swidak munggah itu kudu harus lebih siap-siap. Oke, satu persatu saya jelaskan. Yang pertama, takut kepada Allah. Ibu-ibu takut dengan macan apa mboten? Takut. Nek wedi karo macan, nyedaki macan apa ngedoi macan? Menjauhi macan. Kalau takut kepada macan itu menjauhi macan. Nek takut kepada Allah sebaliknya, justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oke. Saat niki pertanyaannya, jenengan karo Gusti Allah adoh apa cedhak? Iki ra cetha to? Wong takone iki jenengan karo Gusti Allah adoh apa cedhak kok jawabane berusaha mendekatkan diri. Nah, itu berarti kan nek isih berusaha mendekatkan diri isih adoh. Belum cetha. Kita iki wong do ora cetha. Ya Allah. Oke. Saya berusaha. Ayo. Tapi Gusti Allah le ngendika, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku yang sedang ngaji di Al-Falah ini bertanya kepadamu Muhammad, ngono. Gitu. Tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Jadi Gusti Allah itu dekat. Nah,
Nek jenengan berusaha mendekati berarti mengadoh gimana? Bisa adoh. Jadi sesungguhnya Allah ini dekat, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada cengel kita. Cengel itu tengkuk, leher. Jenengan dok gadah cengel napa mboten? Gadah. Yakin nggih? Nggih. Mpun nate pirsa cengel jenengan? Dereng. Nah, senajan ora weruh ning cethole cedhak, tur cetha nek duwe gitu. Nah, awake dhewe Gusti Allah ki ora tau weruh to. Nah, ning lak ya percaya to? Nah, percaya. Nah, ning niku Gusti Allah pun mendeklarasikan Gusti Allah itu dekat. Nah. Nek cedhak kudune mboten adoh to? Nggih. Nek cedhak niku nek nembung lak gampang to? Nggih mboten? Nggih. Jenengan le ndonga wis ping pira? Mboten diitung to? Nggih. Sing terkabul pira? Kathah. Kathah niku padha karo ra cetha. Ah, gitu. Wong takoni kathah ora cetha to. Nggih. Angel ya. Nggih. Kula asring matur ngeten Bu, Bapak Ibu. Dekatnya kita dengan Allah itu seperti jenengan ketika di kotak ATM itu. Pun ATM lebu. Oh, kotak maksudnya omah-omahan sing ana ATM niku. Nek nang jero kotake cetha ora cukup jenengan semonten agenge kok ya. Nek nggih. Nggih pokoke jenengan mudeng. Nek jenengan teng jero niku jarake jenengan karo duit lak ming kepepetan black to. Dekat sekali enggak? Dekat. Tapi kalau tidak punya syaratnya, jenengan ya ora iso njigo duit kuwi to. Nggih. Ra duwe kertune ora iso. Wong duwe kertune ra ngerti nomor pine ora iso. Kula nate di ECATM PIN Anda harus diganti karena sudah ketahuan istri. Nah, tadi nah ini kita tak hapusin jenengan. Jadi untuk ngambil uang yang dekat saja harus ada syaratnya. Apalagi mendapatkan kanugrahan dari Gusti Allah yang kita sangat dekat, itu juga harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya 3 saja. Yang pertama berdoa. Yang kedua memenuhi seruan Allah. Yang ketiga percaya. Nah, itu aja. Berdoa. Kalau berdoa itu yang cetha. Cetha itu cetha yang jelas. Jenengan ki nembung apa? Jadi gini, jenengan kalau sering dimintai seneng apa jengkel? Kalau bola bali dijalui duit seneng apa jengkel? Jengkel. Nek Gusti Allah semakin sering dimintai semakin ridho. Nah, ning gandeng jenengan bola bali jalui jengkel, mulane jenengan ra dadekke Gusti Allah. Jadi nek Gusti Allah niku saya bola bali dijalui saya ridho. Maka kita sering-seringlah berdoa. Apa saja kalau menjadi kebutuhan kita nembung rasa isin. Ojo gaya. Malah le gaya ngene iki. Gusti Allah ku ya pirsa to butuhku apa, rasa semang nembung ngono. Ha iki malah kurang ajar karo Gusti Allah jenenge. Suul adab gitu ya. Nembung. Senajan ketoke ra ketemu akal. Wonten contone.
rumiyin nalika Kanjeng Nabi Ibrahim nilar garwane sinten? Garwane Ibrahim Siti Hajar ditinggal di Mekah itu le nyuwun Gusti Allah ing antawisipun nyuwun supados teng negeri Mekah niku dipun paringi rezeki buah-buahan. Lho mongko wit arep urip wae ra iso teng mriku kok njaluk buah-buahan. Niku lak cara nalar menungso ora ketemu ngakal. Ning gandeng niku kebutuhan Kanjeng Nabi Ibrahim tetep nyuwun. Wonten ngarsane Gusti Allah mboten nonton sing ora mungkin. Ngoten. Ngoten lho. Nah, doa Nabi Ibrahim itu sekarang sudah terkabul. Wonten sing nate tindak Mekah. Alhamdulillah nggih. Nggih. Wonten sing dereng. Kathah. Pengen mboten? Oh, tuwa mriko. Oh, ngantri. Nggih, dolan-dolan lak nggih rasa ngenteni kaji to nek dolan-dolan. Nah, teng Mekah niku nek jenazah pun nate teng mriko ajeng mundhut buah-buahan napa-napa onten. Nggih. Monggo ora ana sing nandur pisang, ning atuku pisang ana. Kula niku kalih bojo kula nate tukoke telo. Ha kula lak yo glendengan to. Aduh tekan kene kok mung tuku telo. Ah gitu. Ya Allah, ning yo tetep telone iki telo Jawa. Ning lemangan teng mriko ya beda. Soale mbayar nek teng mriko. Nek nang kene lak kari ndukiri nang sawah. Oke, ngoten nggih. Jadi jenengan duwe butuh apa teko nyuwun karo Gusti Allah. Mungkin le nembung saiki sing nampa terkabulnya doa anak cucu jenengan. Ngoten. Nggih, gitu ya. Sehingga berdoa itu tidak ada ruginya. Pun niku. Terus yang kedua, napa wanika? Beramal menurut Al-Qur'an. Nah, sudah khatam Quran semua? Sudah? Sudah pernah khatam Quran? Pernah. Dengan terjemahannya? Oh, belum. Jenengan saged bahasa Arab? Mboten. Nah, niku gandeng awake dhewe niku mboten saged bahasa Arab, maka membaca Qur'annya dengan terjemahannya. Jadi Quran dibaca sebaik mungkin, sak mentoke awake dhewe iso maca paling apik kepiye dilaksanakan. Terus ditambahi membaca dengan terjemahannya. Sebab kalau hanya membaca Al-Qur'an jenengan dapat pahala, tapi belum ngerti kemanfaatannya. Ngaten nggih? Oke. Jadi nanti berusaha ya. Raketung ini cara ngene napa? Raketang. Ya wis pokoke ngoten niku lah. Sehari satu ayat dibaca dengan terjemahannya. Nanti lama-lama tambah terus menerus. Engko nek ngerti karepe itu perintah apa, nek wis kuat lakoni. Nek rung kuat berusaha bisa mengamalkan. Ngoten niku takwa. Jadi ada usaha. Terus yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Qanaah dengan pemberian Allah yang sedikit. Ngaten. Iso mboten niku? Diparingi karo Gusti Allah ming sethithik niku iso bersyukur napa glendengan? Bersyukur nggih? Nah nek wis jenengan wis takwa tenan. Nah, bersyukur. Sedikit. Mengapa kau ukurannya sedikit? Sebab kalau orang diberi sedikit tidak bisa bersyukur, diberi banyak akan kurang. Karena naluri manusia adalah geragas, gerangsang, celutak gitu ya. Gitu. Nggih.
Jenengan kemutan mboten riyen gek jenengan umur setahun. Mboten toh? Nek mboten yo gawe anak sing tekan umur setahun, engko ben weruh. Bocah umur semonten niku nyekeli apa-apa lak dimplok to? Nggih, niku tandane bahwa pancen seket cilik iki wis duwe bakat celuthak. Nah, mulane dilatih, diatur nganggo agama ben bakate sing ora apik niku tidak terbawa sampai tua. Nek nganti tekan tua kok ijeh celuthak, isih ngragas, isih ngrangsang, berarti le sinau agama urung mendalam. Ngoten. Nggih. Gitu. Kula sering matur ngeten Bapak Ibu. Tanda orang qanaah itu dua. Satu tidak ngragas, dua tidak dremis. Dermis. Nek ngragas cetha nggih. Ngragas niku rakus. Rakus ki raine kaya tikus. Nah. Jenengan teng dalam ningu tikus mboten? Nah. Jenengan pirsa to tikus ki sing didhahar apa? Nah. Nek ana wong kok apa-apa dimplok berarti niku rakus. Kaya tikus kok. Okay. Yang kedua tidak dremis. Dremis itu mental jaluk gitu. Sakniki tak takoni. Ning kok nek nganu aja tersinggung nggih. Upama jenengan niku oleh Pak Ketua RT dianggap ekonominya sudah mencukupi. Terus pas ono pembagian BLT jenengan ora didumi. Wonten mboten sing nakokke? Sing nakokke kuwi jenenge bermental dremis. Ngoten iki. Kira-kira jamaah ngriki wonten mboten sing isih bermental dremis? Kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Ya Allah. Dremis niku terhormat napa terhormat? Mboten terhormat to? Nggih. Masihkah akan diteruskan? Mboten. Ampun. Cetha nggih? Jenengan qanaah napa mboten? Urung cetha. Wis. Ana sing qanaah, ana sing gek berproses. Ya berproses menuju bisa qanaah. Kalau orang itu qanaah pasti hidupnya tentram. Hidupnya bahagia. Orang qanaah. Orang itu kalau diberi sedikit qanaah, diberi banyak dermawan. Dermawan iki tegese nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Lomo gitu. Jenengan wis sregep infak napa dereng? Pun. Soal luka sithik niku urusane jenengan. Ning sing penting infak. Siapa yang orang sudah berkewajiban infak niku ketengere teng Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa gitu. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus diinfakkan. Yang harus diinfakkan adalah yang lebih dari kebutuhan. Jadi nek jenengan ge nyukupi kebutuhan pokok urip urung cukup, rasa infak. Penak toh? Penak. Sakniki tak genahi. Kok tak genahi apa? Tak genahke. Kebutuhane menungso sing ge ukuran apa wae. Kebutuhan nek sing kurang niku jenenge kekarepan. Kebutuhan menungso niku mung papat. Siji pangan. Benditen pun dodar to? Pun. Dua pakaian. Bendina wis salin to? Pun cukup. Tiga omah. Pun don di omah to ra ketung kontrak. Kontrak yo kanggo wis duwe. Sing nomor papat wifi.
kuota sing nggih ngiseni niki lho. Nah, bendina HP-ne jenengan urip to? Nek papat niku wis duwe kok ijeh turah, jenengan wajib infak. Nek ra infak dosa, ngoten. Nah, karena ketentuannya begitu. Oke ya. Kula ming ngomong ke sing cetha-cetha kok. Dadi nek jenengan pengen ora infak, dadi wong melarat. Ngono. Wis. Sing kekurangan mau ngono. Terakhir. Napa Bu sing terakhir wau? Mempersiapkan diri menghadapi jadwal kematian. Jenengan ajeng sedo kapan? Kapan-kapan? Dereng mboten ngertos. Dereng mboten telas. Kematian itu kepastian yang dirahasiakan. Nah, kabeh mesti mati. Ning ora ngerti sapa dhisik. Nek ditari jenengan pengen ditambahi umure apa ndongi umure? Pengen tambahi. Oke. Ya nembung ro Gusti Allah. Mongko saya tambah umure iki sok pertanggungjawabane saya akeh. Mulane nek sing mati nom bersyukur. Nek sing kadung tua aja ngenomke. Apa yang harus dipersiapkan menghadapi kematian? 4 saja. Yang pertama sedekah jariah. Mpun nate? Pun. Yang kedua anak soleh yang mendoakan. Punya anak? Punya, sudah mendoakan? Sudah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Punya? Punya. Yang keempat asar yang baik, tegese perilaku baik jenengan yang ditiru orang lain. Ada apa tidak? Ada. Berarti 4 itu sudah punya ya? Punya. Silahkan meninggal dunia. Karena persiapannya sudah cukup gitu. tinggal nunggu jadwal nggih. Jenengan riyen nggih ra apa-apa. Kula sing rada keri. Akan saya kupas satu aja. Doa anak kepada orang tua. Pripun doane? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang saya sangat tersentuh itu yang kedua. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana ketika kedua orang tua saya mendidik saya waktu kecil. Saniki do dieling-eling. Rumiyin nalika jenengan dididik tiyang sepuh niku gek isih cilik, akeh le manut apa akeh le ndendeng? Manut, berarti jenengan putri sholihah. Kene akeh le manut apa le ndendeng? Ndendeng ya. Tetapi sak ndendeng-ndendenge anak iki ora ana ta wong tuwa kowe kandhani ndendeng tak pateni sisan mboten to. Wong sing muni kowe kandhani ndendeng tak titipke PAY ngono ora ana to. Buktine jenengan tekan saiki jeh urip. Apa meneh ibu-ibu niku nek gek masak kok diganggu anake kon lunga. Ning ndang wis mateng sing goleki sapa? Aneh, lah wong wedok kurang ajar toh. Lah mau digusah kon lunga, ndang wis mateng kok goleki. Kudune kon lunga ki aja goleki. Kudune sing goleki bojone mah goleki anake. Oke. Terus nah ini maknanya apa? Kaya-kaya le nyuwun re Gusti Allah ngeten iki. Duh Gusti Allah, tulung tiyang sepuh kula niku tetep ditresnani. Senajan tiyang sepuh kula niku ya dosane akeh kalih jenengan. Jenengan do duwe dosa mboten? Ya, silahkan dinikmati dosanya ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, onten boten Bapak Ibu sekalian? Sudah tadi ya? Sudah.
Ada satu lagi pertanyaan. Oh nggih, Pak Yai, sekedar sebentar. Di WA ada satu lagi nggih. Mana Mas Tio? Di grup sebentar. Pak Kiai mohon izin tanya, seorang muslimah menunaikan sholat tapi tidak pakai mukena, cuma jilbabnya, okay? Tapi panjangnya sepertiga lengan, jadi punggung telapak tangannya kelihatan. Ini boleh tidak sholat yang demikian, sholatnya sah atau batal? Matur suwun. Pokoknya prinsipnya bukan mukena atau tidak mukena, tapi prinsipnya menutup aurat. Okay. Jadi apakah warnanya apa bentuknya bagaimana, yang penting menutup aurat, jangan dipersulit. Ming ya, ming apa ya? Tetapi alangkah indahnya kalau sholat itu yang untuk menutup aurat yang polos ya, jangan gambar-gambar apalagi ada tulisannya I love you ngono, malah sing maca engko makmume akeh nek ngono kuwi. Jadi yang penting itu ya, yang penting prinsipnya adalah menutup aurat. Ngoten mawon Ustaz. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian ya.